Halo, selamat datang kembali di Herios. Era pasca Perang Dunia Kedua menjadi era yang sangat menentukan bagi pembangunan kembali Jepang. Segala daya upaya dilakukan, bahu-membahu bangkit dan mengejar kemakmuran kembali. Salah satu langkah yang impaknya berpengaruh luas dalam masa-masa selanjutnya adalah dihadirkannya Dr. Edward Deming. Dia adalah seorang ahli matematika dan statistik dari Amerika yang diminta oleh Jenderal MacArthur untuk melakukan survei kependudukan di Jepang pasca perang. Namun, dalam perjalanan selanjutnya interaksi Dr. Deming tidak hanya terbatas pada pelaksanaan sensus, tetapi juga aktif dalam diskusi-diskusi tentang bagaimana upaya peningkatan kualitas manajemen. Banyak ilmuwan dan petinggi perusahaan mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Dr. Deming. Lambat laun konsep manajemen yang dinamai Deming Filosofi semakin menyebar dan berpengaruh dalam dunia manajemen di Jepang. Prinsip-prinsip Deming Filosofi ini kemudian dalam perkembangannya lebih dikenal luas dengan istilah Kaizen, setelah Masaki Imai membukukannya dalam judul Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success tahun 1986. Lalu apa sih yang dinamakan Kaizen? Kaizen adalah suatu filosofi yang memfokuskan diri pada pengembangan dan penyempurnaan secara terus-menerus atau berkesinambungan, terutama dalam lingkup perusahaan atau bisnis. Kaizen terdiri dari dua kanji, yaitu Kai, yang artinya perubahan dan Zen artinya baik. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa Kaizen adalah aktivitas sederhana sehari-hari yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan merupakan sebuah proses berkelanjutan. Apabila dilakukan dengan benar, maka Kaizen akan memanusiawikan tempat kerja, mengurangi beban kerja yang berlebihan, dan mengajarkan orang untuk melakukan percobaan dalam pekerjaannya dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selain itu, hal yang mendasar dalam Kaizen adalah bagaimana belajar mengenali serta mengurangi pemborosan dalam proses kerjanya. Prinsip dasar Kaizen terdiri tiga hal penting, yaitu 1. Berorientasi pada proses dan hasil. 2. Berpikir secara sistematis pada seluruh proses. 3. Terus belajar dari kesalahan yang terjadi di lapangan tanpa menyalahkan pihak-pihak tertentu. Kaizen dipercaya sebagai kunci sukses Jepang dalam memenangkan kompetisi global. Dalam pelaksanaannya, Kaizen dibagi menjadi 3 segmen, menyesuaikan kebutuhan masing-masing perusahaan, yaitu, segmen pertama. Kaizen yang berfokus pada manajemen, yaitu perbaikan terus-menerus dengan fokus utama pada masalah logistik dan strategi yang terpenting dan memberikan momentum untuk mengejar kemajuan dan moral. Segmen kedua, Kaizen yang berfokus pada kelompok, yaitu perbaikan terus-menerus yang diorganisasi oleh gugus kendali mutu dengan menggunakan alat statistik untuk memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan dan menetapkan standar atau prosedur baru. Segmen ketiga, Kaizen yang berorientasi pada individu, yaitu perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh masing-masing personal, dimanifestasikan dalam bentuk saran, masukan agar individu mengalami peningkatan kualitas. Konsep-konsep penting dalam pelaksanaan Kaizen yaitu, konsep 3M, yaitu, muda, murah, dan muri. Konsep 5S, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. PDCA yaitu plan, do, check, dan action. Serta 5W1H, what, who, where, when, why, dan how. Mengenai konsep-konsep penting dalam pelaksanaan Kaizen ini akan dibahas dalam segmen terpisah. Demikianlah sedikit pengantar tentang Kaizen. Anda bisa mengeksplor lebih dalam lagi tentang Kaizen dari berbagai sumber lain, baik berupa teks tertulis maupun dari para praktisi yang sudah menguasainya. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatian Anda.